Salam semua jemaat Tuhan yang di rumah-rumah dan di tempat ini. Ya, saya percaya saudaraku, kalau kita, ya saudaraku, umat yang sudah ditebus, yang dikhususkan, ya saudaraku, sering saya berkata bahwa ada rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Bukan rencana biasa-biasa, rencana besar. Buat apa, saudaraku? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, ya saudaraku, dialah juru selamat, tidak ada yang lain. Ya saudaraku, itu keinginan Tuhan. Dia dipermuliakan, dia ditinggikan di bumi. Ya saudaraku, cara dia memuliakan dan meninggikan namanya di bumi, dia pilih jemaatnya, tubuhnya, gerejanya. Tubuhnya dan gerejanya, kita semua, saudaraku, pribadi lepas pribadi. Ya saudaraku, ada rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Hari ini kita akan belajar, ya saudaraku, tentang tunduk kepada Allah dan lawan iblis, ya saudaraku. Ya, sering sekali saudaraku pemahaman kita salah. Ya, saat saudara melihat keluarga saudara broken home, saudaraku, ya sudah, mau bagaimana lagi? Saudara-saudara hidup berkekurangan, dibelenggu sakit penyakit. Kita sering berkata, ya sudah, bagaimana lagi? Ya saudaraku, saya tanya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Seandainya, ya saudaraku, ya, mungkin saudara sebagai bapak, sebagai seorang ibu, ya saudaraku, pasti menginginkan anak-anak saudara sehat-sehat dan pintar. Sehingga saudara akan berjuang, ya saudaraku, bekerja supaya bisa memberikan gizi terbaik, pendidikan yang terbaik bagi anak-anak saudara. Saudara tidak serta-merta karena Tuhan mengasihi, Tuhan pasti sediakan. Ya saudaraku, Tuhan memang sediakan, tapi pakai tangan kita. Ya saudaraku, cara kerja Tuhan seperti itu. Atau saudara mungkin dalam sebuah keluarga, saudara 3 mungkin atau 4 bersaudara. Ya saudaraku, pasti saudara menginginkan kakak atau saudara-saudari baik-baik. Ya saudaraku, saya menginginkan pasti ya adik saya di Sumatera baik, ya saudaraku. Begitu juga ya adik saya di sini, saya ingin baik. Tapi saat melihat saudaraku bahwa kehidupan mereka tidak sesuai dengan yang saya harapkan, ya saudaraku, saya lihat kepada firman Tuhan. Ya saudaraku, firman Tuhan berkata orang Kristen itu hidup oleh iman kepada anak Allah. Ya saudaraku, sebagai orang yang beriman, saya melihat saudaraku, mungkin saudaraku dia mengalami, ya saudaraku, kesusahan. Ya, mungkin dibelenggu sakit penyakit. Ya saudaraku. Atau mungkin dia memiliki anak tidak bisa kuliah karena nggak ada uang. Pasti hati saudara sebagai saudara, ya saudaraku, miris ya melihatnya. Ya saudaraku. Saat saudara melihat hal seperti itu, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Ya sudah, bagaimana lagi? Tentu tidak, saudaraku. Ya, kenapa mereka bisa dalam kesusahan? Ya saudaraku, mungkin mereka malas. Mungkin mereka, saudaraku, tidak bisa mengelola apa yang Tuhan sudah berikan, percayakan kepada mereka. Sehingga kan ada masanya semua. Ya, ada masanya pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Waktu diberkati, kita tidak hidup dalam iman anak Allah. Kita pergunakan semua yang kita punya itu seenak kita. Kita tidak dipimpin, kita tidak tunduk kepada Allah. Sehingga 5 tahun kemudian
Tuhan, ada masa kekeringan di mana mungkin perusahaan kita tutup. Di situ masanya anak kita kuliah. Ya saudaraku. Berarti Tuhan bukan tidak menolong orang itu. Tapi di masa 5 tahun itu, ya saudaraku, dia tidak hidup dalam iman kepada anak Allah. Apa yang Tuhan percayakan, dia tidak kelola dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak dipimpin oleh roh Tuhan. Sehingga ya saudaraku, saat dia punya ya saudaraku, dia beli semua, padahal nggak diperlukan. Coba kalau dia dipimpin, hidup dalam iman anak Allah ya saudaraku, ya dalam iman Allah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada kebenaran Allah, 100% ya saudaraku. Ya, saudaraku, sehingga waktu kita mungkin ya, waktu masa 5 tahun itu, kita berdoa kepada Tuhan, ini banyak sekali uang ini, Tuhan, diapakan? Ya, mungkin mulai ada hikmat ya saudaraku, kepikir, tiba-tiba ada orang nawarkan, itu ada perumahan. Ya, di waktu itu dengan keuangan yang saudara punya, itu cukup untuk jadi DP-nya, uang mukanya. Saudara berpikir, kan saudaraku bisa nyicil. Dengan gaji yang besar mungkin saudara targetkan 5 tahun lunas. Ya saudaraku. Jadi kalau 5 tahun lunas, pas masa kering, tutup perusahaan kita kan sudah punya aset, rumah. Ya saudaraku. Waduh, nggak ada modal. Ya saudaraku, sudah lunas rumah kita. Kita bisa jaminkan ke bank, pinjam 100 juta. Sehingga saudara bisa. Beda ceritanya kan? Ya saudaraku. Jadi tunduk kepada Allah itu saudaraku ya. Taat 100% ya kepada Tuhan. Saya minta tolong supaya PowerPoint-nya dinaikkan. Oke, saudaraku, mari kita lihat Yakobus. Ya. Yakobus saudaraku. Yakobus 4 ayat 7. Ya, firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya saudaraku. Tunduk kepada Allah, percaya 100% ya saudaraku kepada Allah. Bukan 9,99%, bukan. Percaya 100%. Bukan 9,99%. Ya saudaraku. Itu artinya tunduk, percaya kepada firman Allah sepenuhnya. Ya, ragu saudaraku, itu yang membuat saudaraku, sehingga ya saudaraku, kita saudaraku tidak dipimpin ya saudaraku. Kita saudaraku tidak hidup dalam iman. Ya saudaraku, kita melakukan sesuai dengan kita mau. Ya saudaraku. Ya, mari saudaraku tunduk kepada Allah itu percaya 100% ya saudaraku. Mari kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 8 saudaraku. Ya, bisa kita baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya saudaraku. Ya. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya saudaraku. Iblis tidak dapat menelan ya saudaraku setiap orang. Ya saudaraku. Ya. Salah satu hal yang membuat iblis bisa ya mendapatkan pijakan
Untuk menyerang adalah pemikiran kita. Nah, sering saudaraku, mungkin tadi saya ceritakan tentang uang tadi ya saudaraku, tentang uang tadi ya saudaraku. Saudara berpikir, nanti baik-baik saja kok terus. Nanti baik-baik saja. Saudaraku, tidak berjaga-jaga. Saudara berpikir, 5 tahun ke depan baik-baik. Bahkan saudara membayangkan 10 tahun saudara jadi manajer. Boleh merencanakan. Tapi saudara juga harus tahu. Banyak rencana di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya saudaraku, kalau kita tidak berjaga-jaga itu ya saudaraku, ya, kita waspada ya saudaraku. Kalau kita lihat ya saudaraku, dalam perjalanan saudaraku bangsa Israel waktu mulai Yosua memimpin menggantikan Musa ya saudaraku, Tuhan berkata ya kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Bertindaklah hati-hati. Renungkanlah Taurat itu ya saudaraku siang dan malam. Ya supaya kamu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya. Diulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya saudaraku. Jadi saudaraku, berjaga-jaga ya saudaraku tadi ya saudaraku. Dikatakannya, ya sadar dan berjaga-jagalah lawanmu. Ya si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ya saudaraku tidak dapat tadi sebagian menelan setiap orang. Ya, salah satu hal yang membuat iblis bisa mendapatkan pijakan untuk menyerang adalah pemikiran kita. Ya saudaraku. Melawan iblis yaitu berperang melawan iblis secara aktif ya saudaraku, secara aktif. Ya, contohnya begini, saudaraku. Kita mudah ya. Saudara ingat waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan sendiri menemui Musa di tanah Midian. Ya, Musa tawar-menawar. Ya, saudaraku. Tapi Tuhan teguhkan bahwa Tuhan mau pakai Musa. Tuhan mau pakai dengan caranya, ya saudaraku. Jadi janji Tuhan, ya saudaraku, bawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, yaitu perbudakan. Dan aku sediakan tanah Kanaan berlimpah susu dan madu di sana. Ya saudaraku, berarti janji Tuhan jelas ya. Ya saudaraku, bahwa Tuhan menyediakan saudaraku hidup, ya saudaraku, ya susu dan madu. Itu tanah Kanaan. Ya saudaraku. Namun untuk mencapai tanah Kanaan, saudaraku, ada perjalanan untuk sampai di sana. Ya saudaraku, keberhasilan untuk sampai ke tanah Kanaan itu, saudaraku, sejauh mana bangsa Israel mempercayai Tuhan. Saat mereka mulai meragukan Tuhan, disitulah banyak masalah terjadi. Nah, sering kita tidak melawan, iblis itu harus diperangi dengan aktif. Ya saudaraku, namun peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya saudaraku, saya ingin supaya saudara bisa melihat saudaraku anugerah Tuhan bagi kita. Dan bukan berarti kalau ada anugerah kita pasif. Ya saudaraku, tadi kan Tuhan. Bukan karena kebaikan bangsa Israel, bukan. Ya saudaraku, tapi Tuhan membawa umatnya. Karena dia saudaraku sudah berjanji ya saudaraku. Membawa mereka keluar ya saudaraku. Tapi saudaraku, untuk mencapai ke sana, saya bilang tadi ada perjalanan ya saudaraku yang harus mereka lalui. Keberhasilan untuk apa yang Tuhan sediakan itu, apa Tuhan janjikan itu, bagaimana mereka menjalaninya dari hari ke hari. Nah, di dalam hari ke hari itu saudaraku, di situ saudaraku butuh peperangan. Ya saudaraku, kita harus dengan aktif ya saudaraku melawan saudaraku penghalang-penghalang, ketidakpercayaan. Ya saudaraku, orang di sekitar kita. Ya, waktu bangsa Israel saudaraku. Mari kita lihat supaya saudara bisa
Lihat ayatnya ya saudaraku. Lihat Ulangan 7 ayat 15 sampai 18. Ulangan 7 ayat 15 sampai 18. Bisa saya minta supaya ada yang bacakan dengan suara keras. Daru ada mic-nya? Ya, minta tolong. Ya, Daru. Ya, Ulangan 7 ayat 15 sampai 18. Ulangan 7 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan. Sampai 18. Sampai 18 firman Tuhan. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satupun wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakan kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepadamu kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya aku berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut pada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir. Iya, berarti Tuhan janjikan bahwa Tuhan lindungi. Ya, kalau kau melihat mungkin hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang mungkin engkau melihat musuh-musuhmu besar katanya ya saudaraku tadi ya. Ingatlah apa yang Tuhan sudah kerjakan ya saudaraku di Mesir. Ya saudaraku. Nah, seringnya ya saudaraku bangsa pilihan itu melupakan ya saudaraku apa yang Tuhan sudah kerjakan di Mesir. Bagaimana Tuhan menolong mereka ya saudaraku. Nah, seharusnya ya saudaraku berperan aktif ya saudaraku melawan pekerjaan si iblis ya saudaraku saat ya saudaraku dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya saudaraku, kita melihat ya saudaraku ada suatu keadaan-keadaan dalam hidup kita ya saudaraku yang mungkin tadi sebenarnya kita melihat permasalahan, keuangan, kesehatan ya saudaraku. Mungkin permasalahan banyak hal ya saudaraku. Saat kita melihat keadaan itu ya saudaraku, apa yang kita pikirkan? Ya saudaraku, itu akan menentukan saudaraku tindakan kita. Ya saudaraku. Nah, misalnya saudaraku ya, kayak bangsa Israel tadi. Nah, saat mereka melihat ya saudaraku, bangsa-bangsa di tengah mereka ya mengerikan menurut mereka. Mereka berkata, waduh ini takut sekali bagi kami. Ini sulit bagi kami. Terus mereka ya saudaraku, kami butuh air. Kami butuh. Apa Tuhan nggak tahu? Ya saudaraku, kalau kita butuh air. Kalau bangsa Israel ya saudaraku, butuh gizi untuk makanan mereka. Ya saudaraku. Apa tidak cukup untuk mempercayai apa yang sudah Tuhan kerjakan di Mesir ya saudaraku. Ah, sikap mereka, sikap yang benar ya saudaraku, saat mungkin ada kesulitan di depan kita saudaraku, kita seharusnya saudaraku, kita teguhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita bilangin Tuhan, Allah yang kusembah, Allah yang sudah menolong aku di masa yang lalu. Aku percaya Tuhan juga Allah yang sama, yang tidak berubah, yang juga sanggup menolong aku. Ya saudaraku, ya bukan juga mengancam-ngancam saudaraku. Bukan juga kalau misalnya dia saudaraku mengancam-ngancam, tujuannya hanya saudaraku untuk Tuhan memenuhi apa yang dia perlukan, apa yang dia mau. Cenderung ya saudaraku, kalau tidak tercapai ya saudaraku, dia akan marah. Ya saudaraku, kita lihat bangsa Israel. Ya saudaraku, waktu mereka bilangin, waduh kami makan ini saja. Ya saudaraku, Tuhan datangkan mana? Tuhan datangkan saudaraku, daging burung puyuh. Itu kan mereka masih bersungut juga. Ya saudaraku, bersungut-sungut juga. Sehingga saudaraku, apa yang Tuhan janjikan tidak sampai ya saudaraku. Bukan Tuhan tidak mau tolong, tapi mereka gagal mempercayai Tuhan 100%. Ya, mari saudaraku di masa sekarang, saudaraku kita melihat ya keadaan bangsa kita, ya keadaan kota kita, ya saudaraku keadaan keluarga kita, mungkin pelayanan kita, ya saudaraku. Saudara melihat,
Ya saudaraku, keadaan-keadaan itu. Ya saudaraku, mari kita belajar tunduk kepada Allah. Artinya mempercayai Tuhan 100%. Dan lawan iblis. Ya saudaraku, lawan iblis. Mari kita, ya saudaraku, ya saudaraku. Apa? Mungkin kepercayaan seperti bangsa Israel tadi. Saat mereka mungkin tidak, mungkin, aduh kangen makanan yang daging. Karena dulu suka makan daging. Apa enggak peduli Tuhan? Makan minum peduli ya saudaraku. Ya, apa Tuhan bisa saja jam makan ini pun dia bisa sediakan ya saudaraku. Tapi mereka tidak menguatkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Seharusnya kan Tuhan yang kemarin menolong kami keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang kemarin membawa kami menyeberang di tanah yang kering melalui ya laut ya saudaraku. Perahu yang begitu luas. Aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa juga sanggup menyediakan makanan kami. Saat mereka haus, saudaraku, mereka bisa berkata seharusnya Tuhan yang kami lihat kemarin yang sudah mengalahkan musuh-musuh kami, Tuhan juga akan tolong kami. Beda ceritanya tadi, saudaraku. Mungkin angkatan itu sampai ke tanah Kanaan, ya saudaraku. Mari kita sebagai saudaraku saat ini ya sebagai sebuah saudaraku seorang mahasiswa, seorang karyawan ya saudaraku, mungkin pekerjaan kita dalam kesulitan ataupun sebagai sebuah keluarga ya saudaraku. Ya, kita mungkin memikirkan saudaraku masa depan anak-anak kita. Bukankah Tuhan merindukan anak-anak saudara? Ya, lulusan Harvard ya saudaraku, tanya saudaraku, apa Tuhan nggak mau anak saudara lulusan Harvard? Ya saudaraku, lulusan UI lah yang terbayangkan ya saudaraku ya, UI itu ya saudaraku. Nah, berarti Tuhan mau saudaraku tidak serta-merta langsung anak kita masuk ke UI ya saudaraku. Ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Yaitu tadi saudaraku, kita berperang. Melawan kepasipan ya saudaraku. Kita harus aktif. Mungkin dari sejak dini ya saudaraku. Dari sekarang kita mulai mempersiapkan anak-anak kita. Kita lihat sesuai dengan umurnya sekarang. Ya saudaraku, kita latih mereka. Sambil kita latih saudaraku ilmunya. Kita juga saudaraku latih karakternya. Sia-sia juga mereka pintar. Kalau mereka tidak, saudaraku, bisa membangun relasi, nanti tidak bisa berhubungan dengan orang. Ataupun mereka pintar, saudaraku, tapi mereka juga punya relasi. Ya saudaraku, sangat bisa bergaul ya saudaraku. Tapi mereka tidak akan takut akan Tuhan. Sehingga mereka akan mengikuti semua cara hidup. Dia tidak punya nilai, tidak punya pegangan. Ya saudaraku. Jadi motif kita, anak kita ada, saudaraku, sebagai keluarga di tempat-tempat nanti kuliah terbaik ya saudaraku. Apa motif yang mendorong saudara menginginkan dia ada di sana? Ini penting ya saudaraku. Sehingga saudaraku, kalau kita punya motif yang benar saudaraku, menginginkan supaya anak kita nanti bisa saudaraku di tempat-tempat yang terbaik. Ya, sebentar lagi kita pemilu saudaraku. Kita udah mulai dengar partai politik akan siapa diusungnya. Ada ngeri-ngeri di hati kita ya saudaraku. Ya, siapa akan menjadi calon pemimpin anak bangsa ini yang memiliki hati, yang mau bekerja keras. Ya saudaraku. Apa Tuhan tidak ingin kalau misalnya, ya siapa di sini? Ya. Siapa? Mas Eksa untuk jadi presiden. Ya saudaraku. Ya, Bang Moti mungkin jadi Menteri Pertanian. Saya tanya, enggak. Kita nggak ada di sana. Karena mungkin dulu orang tua kita belum bertobat. Atau saudaraku sudah bertobat, tapi membatasi merasa, saya hanya tamat segini. Sudahlah anakku, cukup-cukup saja. Sesuai kemampuan saya. Saudaraku, ada anugerah Tuhan ya saudaraku. Jadi kalau Bapak Ibu saudaraku, mungkin saudara hari ini merasa bahwa
secara materi saudara tidak cukup, itu juga jangan membuat anak-anak saudara tidak bermimpi tinggi. Ya saudaraku, jangan juga karena saudara sudah siapkan semuanya, saudara ajak saudara anak-anak saudara bermimpi. Ya saudaraku, bukan karena kita, tapi bukan juga kita tidak aktif. Ya saudaraku. Nah, apa yang mendorong ya saudaraku motif-motif kita? Ya saudaraku, kalau kita berpikir ya oke lah sekarang, tapi kan 20 tahun lagi akan butuh presiden. Nah, kalau kita siapkan butuh menteri. Ya saudaraku. Nah, kalau kita siapkan anak-anak kita dari sekarang, ya saudaraku. Kalau nanti saudaraku pada masanya kalau memang sudah ada saudaraku, memang dia memiliki kapasitas, Tuhan pasti punya cara, ya saudaraku. Bagian kita dari sekarang ya saudaraku, mulai ya saudaraku, kita didik. Ya saudaraku, kita didik dari sekarang anak kita takut akan Tuhan, mempercayai Tuhan Allah Maha Kuasa. Kita juga mendidik mereka bahwa mereka ya saudaraku harus menghargai semua orang yang pintar, yang menjelekkan dia, yang baik kepada dia, yang memburukkan dia. Kita harus belajar bahwa di dunia ini macam-macam orang, tapi kamu anak Tuhan, kamu mampu mengasihi. Ya, kalau dia mengatai kamu buruk, berkati dia. Mungkin kita ajari dari rumah ya saudaraku, kita doakan. Tadi dikebelangin aku begini, oh iya enggak apa-apa, siapa namanya deh. Kita berkati deh, kita ampuni dia. Ya, supaya nanti suatu saat dia besar. Ya saudaraku, dia terbiasa kalau ada menyakiti dia mengampuni orang itu. Ya saudaraku, dia mungkin menceritakan teman-teman dia, ya pamer mungkin mainannya harga 10 juta. Ya saudaraku, kita tidak latih mereka untuk memiliki penguasaan. Mungkin kita mampu, kita beli yang 15 juta. Biar kau lebih daripada anak yang lain. Nah seperti itu ya saudara, kita ajari mereka untuk takut akan Tuhan ya saudaraku. Supaya dipersiapkannya. Begitu saudaraku. Jadi tunduk kepada Allah, lawan iblis seperti itu. Jadi kita mempercayai bahwa saudaraku, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan punya rencana yang baik, yang luar biasa. Buat setiap anak-anak kita, buat saudara-saudara di tempat ini. Tapi juga ada bagian-bagian kita untuk kita harus berperang dengan aktif saudaraku. Untuk mewujudkan itu terjadi. Yaitu sebagai mahasiswa. Ya saudaraku, kuliahlah dengan baik. Kejarlah nilai yang tertinggi ya saudaraku. Nah, persyaratan untuk melamar saja kita tidak bisa. Melamar sarjana kehutanan, IP-nya 3,5. Ya, dengan umur 22 tahun. Ya, IP kita 2,8, umur kita 24 tahun. Ya, persyaratan untuk melamar aja tidak bisa, saudaraku. Jadi mari, saudaraku. Berarti kan di dalam keseharian kita untuk bisa mencapai itu kita harus kerjakan sesuatu, ya saudaraku. Itulah namanya melawan, saudaraku. Melawan iblis. Tunduk kepada melawan iblis. Bukan hanya dalam Yesus, aku usir, aku besok bisa ujian. Wah, konyol itu saudaraku. Tidak bisa saudaraku, kalau saudara tidak belajar ya saudaraku. Ini ada bu dosen, tidak bisa kan? Ya nggak bisa saudaraku. Harus belajar ya saudaraku. Ya, jadi itu yang terjadi saudaraku atas bangsa Israel ya saudaraku. Mari kita lihat ya saudaraku. Di Mazmur 78 ayat 40 sampai 43, apa yang membuat ya tadi ayat 7 ya, Ulangan 7 ayat 15 sampai 8 tidak terjadi ya saudaraku. Minta tolong Daru baca lagi Ru. Mazmur 78 ayat 40 sampai 43. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang Maha Kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Soan. Ya, saudaraku. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berapa kali mereka mencobai Allah, menyakiti hatinya yang kudus. Ya saudaraku dari Israel. Berapa kali ya saudaraku. Berapa kali ini saudaraku. Saudara,
Kalau kita lihat banyak ya saudaraku. Itulah yang membuat mereka saudaraku sehingga tidak mencapai tujuan Tuhan. Berarti mereka tidak tunduk kepada Allah dan tidak melawan iblis. Sehingga rencana Tuhan tidak terlaksana. Kita lihat satu lagi contoh saudaraku di perjanjian baru ya saudaraku, itu Paulus saudaraku ya. Kita melihat ya saudaraku, ya Paulus saudaraku. Ya. Di 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 ya saudaraku. Ya, di situ dikatakan ya saudaraku. Ya, minta tolong Daru baca bisa Ru dengan cepat. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, saudaraku. Kita melihat ya, tunduk kepada Allah lawan iblis. Kita lihat contohnya Paulus, saudaraku. Paulus ya saudaraku, ya, karena anugerah Tuhan, Tuhan pilih dia. Dia bilangin, aku yang paling hina dari semua. Ya saudaraku, Paulus menyadari ya saudaraku bahwa rasul-rasul yang lainnya ya saudaraku mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tapi dia saudaraku adalah penentang Tuhan, penganiaya. Waktu Stefanus ya saudaraku dirajam, dia ada di sana, dia setuju. Ya saudaraku, dia sadari bahwa saudaraku dia adalah orang yang paling hina, yang tidak layak ya saudaraku. Ya. Kita melihat saudaraku, di situ saya buat, kalau Rasul Paulus tidak bekerja lebih keras, kita mungkin mendengar laporan tentang pertobatan Saulus. Ya, kita mungkin melihat bahwa Saulus bertobat saat dia di perjalanan. Berhenti saja sampai di situ. Ya. Tapi karena Saulus saudaraku tunduk kepada Allah dan dia melawan iblis. Sehingga saudaraku kita melihat. Ya. Tapi Rasul Paulus bekerja lebih keras. Ya saudaraku. Kita mendengar tentang Paulus menjadi rasul dan menulis separuh dari kitab perjanjian baru. Berarti saudaraku, Paulus tidak berhenti saat dia mengalami mujizat bertemu dengan Tuhan. Ya saudaraku, dalam perjalanan dia ke Tarsus. Tapi dia bekerja lebih keras. Sehingga kita mendengar namanya Saulus dan Rasul Paulus. Dan separuh dari kitab perjanjian baru dituliskan bagaimana perjalanan pelayanan dia. Ya saudaraku, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan bangsa kita? Ya saudaraku. Ya. Coba kita berpikir sejak kita bertobat. Mungkin sudah tertulis laporan bahwa ya tahun berapa? 2005. Ya saudaraku, mungkin Andi Wijaya bertobat. Ya, bukan 2005, dia udah dari SMA ya. Atau ya saudara-saudaraku yang bertobat di tahun 2005 misalnya. Tapi perjalanan sampai 2022. Ya saudaraku, Andi harus menjalani ya saudaraku, melawan, tunduk kepada Allah dan melawan si iblis. Sehingga saudaraku akan ada cerita dalam hidup dia saudaraku. Ya, selama mungkin dia ada 40 tahun lagi hidup setelah bertobat ya saudaraku. Mungkin 50 tahun. Ya saudaraku. Selama 40-50 tahun ini. Ya saudaraku, cerita apa yang saudara mau tuliskan di sana? Kemenangan? Atau tidak lagi tulisan berhenti di situ? Ya saudaraku. Ini bukan semata-mata karena Tuhan baik. Dia bekerja begitu saja. Tidak. Kita harus tetap saudaraku bekerja sama dengan dia. Ya saudaraku. Jadi mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun saudaraku sedang posisi saudara. Ya saudaraku, pastikan ya saudaraku.
Nah, cerita hidup saudara. Saya bertobat masa saya di pelajar. Nah, berapa tahun kemudian perjalanan saya, waktu saya ada di kuliah pertanian. Saya lakukan ini, saya lakukan ini. Selama saya di kampus, saya tidak tercemar pergaulan bebas. Saya tidak tercemar narkoba. Ya, saya menjadi saksi Tuhan di sana. Saya memiliki prestasi nilai terbaik di sana. Saya selesai kuliah tepat waktu. Dan saya pernah menceritakan Yesus kepada teman-teman saya. Dan banyak ada angkatan selama 4 tahun, 4 tahun saya ikut terus penjangkauan. Dan berapa orang saya layani lahir baru. Bahkan sejak saya kuliah, selesai saya kuliah, ada anak saya teruskan di sana melayani. Sebagai karyawan. Ya saudaraku. Bagaimana kita bekerja hanya untuk gaji. Sebagai saudaraku, saudara pengusaha, hanya orientasinya supaya tambah duit banyak. Setelah tambah duit banyak, emang selesai persoalan? Enggak, saudaraku. Tambah duit banyak, semakin banyak keinginan. Ya, saudaraku. Mari, saudaraku, kita tuliskan, saudaraku, ada suatu cerita bahwa kita tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis pada masa-masa, musim-musim di mana kita ada, ya saudaraku. Musim saudara, mungkin saudaraku ada di kota ini, saudara mungkin pindah ke kota lain, atau saudara bekerja dari mahasiswa, dari pelajar ke mahasiswa, dari mahasiswa, saudaraku, karyawan setelah karyawan berumah tangga, setelah saudara mungkin rumah tangga saudara pindah ke kota lain, terus ada cerita, saudaraku, kemenangan di setiap musim saudara lawan. Ya saudaraku, tadi saya bilangin, ya saudaraku, tunduk itu ya percaya 100%. Bukan 9,9%. Enggak, 9,9%. Enggak, saudaraku. Hawa, saudaraku, Adam ya saudaraku. Dia percaya kepada Tuhan. Tapi tidak 100%. Sehingga waktu ya iblis goda, dia mempercayai. Sehingga akibatnya fatal. Ya saudaraku. Jadi mari, hidup ini tidak main-main ya saudaraku. Tidak main-main. Mari kita saudaraku belajar tunduk kepada Allah. Ya, saat ada kesulitan, saudara mungkin belum diberkati. Saat saudara mungkin mengalami sakit penyakit. Mungkin ada kesulitan saudaraku mencari pekerjaan. Saudara, benar-benar Tuhan, saya mau berkemenangan di dalam pekerjaan. Saya mau sembah Engkau, saya mau besarkan. Kita lamar, belum dapat. Kita juga Tuhan, aku akan tetap percaya kepadamu. Belum ada pekerjaan, tidak akan mengurangi semangat saya. Belum naik gaji, tidak akan mengurangi kinerja saya. Bahkan saya akan bekerja lebih keras lagi. Tidak mudah, di situ peperangan, saudaraku. Kecenderungan kita kan ogah-ogahan. Aduh, sudah 3 tahun nggak naik gaji, sudahlah. Datang telat-telat. Kerja setengah-setengah. Hati ya saudaraku. Akhirnya laporan tidak tepat waktu. Sehingga teman di sekitar kita, saudaraku, nggak suka dengan kita. Ya saudaraku, troublemaker ya saudaraku. Bukan history maker ya saudaraku. Mari Bapak Ibu, ya saudara-saudaraku. Dari sekarang kita mulai di mana saudara sedang perjalanan saudara. Tunduklah kepada Allah, lawan iblis. Apa yang menghalangi, menghambat saudara tidak mencapai tujuan Tuhan, saudara katakan, Tuhan tolong saya. Bukan iman-imani, bukan saudaraku, enggak. Saudara kalau klaim-klaim saja buat ayat itu jadi jimat, enggak bisa saudaraku. Saudara lakukan ya saudaraku, melawan itu tadi saya bilangin berperang. Aktif ya saudaraku, kerjakan bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Ya saudaraku, saya sangat percaya Tuhan mau umatnya di tempat-tempat yang strategis di pemerintahan. Tuhan ingin umatnya menjadi seorang miliarder, ya saudaraku, supaya bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Tuhan ingin saudara selesai kuliah, IP saudara 4, selesai 3,5 tahun. Sehingga semua orang akan memperebutkan saudara untuk bekerja. Saudara akan pilih tempat-tempat yang strategis untuk saudara bisa membawa pengaruh di sana.
Mari saudaraku kita melihat ini semua bukan hanya untuk kepentingan kita. Kita lihat bangsa kita lihat kota kita lihat keluarga kita. Kita lihat gereja Tuhan bagaimana di hari-hari ke depan ya saudaraku. Kalau hanya buat diri kita mungkin kita jenuh. Tapi kalau kita lihat saudaraku buat bangsa kita. Sehingga saudaraku saat saudara malas mulai mendidik anak saudara. Bukan hanya supaya dia jadi pegawai negeri, tidak saudaraku. Supaya suatu saat dia menjadi kepala dinas. Penentu saudaraku anggaran yang ada di sana disalurkan untuk kepentingan banyak orang. Saudaraku. Penentu saudaraku untuk mungkin dia jadi pemimpin, jadi bupati. Untuk dana-dana. Bisa mensejahterakan rakyat di situ saudaraku. Butuh saudaraku. Anak-anak Tuhan ada di sana. Mari kita siapkan. Gak kebetulan di sini saudaraku banyak mahasiswa. Ya orang-orang terbaik. Di Kalimantan ini kuliah 2LM ya saudaraku. Itu bukan hanya tujuan supaya saudara hanya pegawai negeri. Kerja di BUMN. Tidak saudaraku. Tapi Tuhan sedang menyiapkan saudara. Menjadi pemimpin besar saudaraku. Siapkan dari sekarang. Diri saudara ya saudaraku. Untuk saudaraku bisa menduduki posisi itu. Tujuannya supaya Tuhan dimuliakan di sana. Supaya Tuhan disenangkan di sana. Siap saudaraku? Tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya cerita Paulus. Cerita Saulus, pertobatan Saulus. Tapi kita melihat cerita Paulus ya saudaraku. Menjadi rasul. Menulis separuh dari kitab perjanjian baru. Cerita hidup saudara bukan dulu lahir baru di pelajar atau di mahasiswa saat kuliah. Tapi ada cerita 5 tahun lagi. Anak saudara menjadi pemimpin besar, jadi bupati. Menjadi Kapolda. Ya saudaraku, menggantikan Ferdy Sambo ya saudaraku ya. Sedih saudaraku. Itu saudaraku. Orang Kristen saudaraku. Pelakunya orang Kristen. Yang korban orang Kristen. Yang kerjasama orang Kristen. Saya melihat itu sedih. Di mana kami gereja. Maka saya pikir di mana dia berjemaat. Saya sempat dia di PA-kan enggak. Sudah lahir baru dimuridkan enggak. Begitu akibatnya saudaraku. Karena dari muda enggak dilayani ya saudaraku. Tapi kalau dari muda mungkin tadi wah saudaraku luar biasa sekali. Saya percaya umat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Amin saudaraku. Sehingga kemenangan besar akan terjadi di hari-hari ke depan. Saya undang kita bangkit berdiri saudaraku. Mari kita puji Tuhan.